Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Ambarwati. Saya cuma anak SMK biasa yang disuruh ngerjain tugas video ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses awal Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau sebelum Jepang datang, Indonesia sudah lama dijajah oleh bangsa Belanda. Namun, pada tahun 1942, kekuasaan Belanda berhasil direbut oleh Jepang dalam waktu yang relatif cukup singkat. Lalu bagaimana sih Jepang bisa masuk ke Indonesia? Apa tujuan Jepang masuk ke Indonesia? Dan bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada masa awal pendudukan Jepang? Nah, video ini kali ini saya akan membahas semuanya secara lengkap. Jadi, simak sampai selesai ya. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakang Jepang, yaitu Jepang adalah merupakan negara di Asia Timur yang berkembang pesat dalam bidang industri dan militer pada awal abad ke-20. Namun, Jepang memiliki keterbatasan sumber daya alam seperti minyak bumi, besi, batu bara, dan karet. Padahal semua bahan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjalankan industri mereka dan memperkuat militer mereka. Karena itulah Jepang mulai melakukan perluasan wilayah ke berbagai negara di Asia gitu. Selain alasan ekonomi, Jepang juga memiliki ambisi politik untuk menjadi negara besar dan memimpin Asia. Yaitu dengan cara Jepang membawa propaganda yang dikenal dengan slogan Hakko Ichiu, yang berarti dunia dalam satu keluarga. Melalui propaganda ini, Jepang menyatakan bahwa bangsa-bangsa Asia harus bersatu melawan bangsa Barat seperti Belanda, terus bangsa Inggris dan bangsa Amerika dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, slogan tersebut hanya digunakan oleh Jepang itu sendiri untuk menarik simpati rakyat Asia agar mudah dikuasai oleh Jepang itu sendiri. Oke, lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kondisi Indonesia sebelum Jepang datang. Itu sebelum Jepang datang, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda yang saat itu disebut dengan Hindia Belanda. Lalu Belanda telah menjajah Indonesia selama ratusan tahun, yaitu yang kita tahu adalah 350 tahun, dan menerapkan berbagai kebijakan yang sangat-sangat merugikan rakyat. Contohnya mulai dari kerja paksa, monopoli perdagangan, pajak tinggi, dan penguasaan tanah. Akibatnya, kehidupan rakyat Indonesia banyak yang miskin dan menderita, dan banyak sekali yang meninggal gara-gara kelaparan. Lalu
karena sudah lama tertindas oleh Belanda, jadi banyak rakyat Indonesia yang berharap dengan datangnya Jepang akan membawa perubahan gitu. Nah, saat itu Jepang datang dengan menyebut diri mereka sebagai saudara tua bangsa Indonesia gitu. Mereka mengaku akan membantu membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, masuknya Jepang ke Indonesia itu berkaitan erat dengan Perang Dunia Kedua, yaitu pada tanggal 7 Desember 1941, yaitu Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Sorry kalau pengucapannya kurang jelas. Lalu setelah itu Jepang bergerak cepat menyerang wilayah Asia Tenggara, dimulai dari Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia. Nah, Indonesia tuh menjadi target penting bagi Jepang karena di Indonesia tuh memiliki banyak sumber daya alam, terutama minyak bumi. Nah, lalu kemudian pasukan Jepang mulai mendarat di beberapa daerah di Indonesia ya, seperti Tarakan, Balikpapan, Sumatera, dan Pulau Jawa. Lalu setelah itu pasukan Belanda ternyata tidak mampu menahan serangan Jepang. Lalu terjadilah puncaknya, terjadi pada tanggal 8 Maret 1942 dalam peristiwa kapitulasi Kalijati. Yaitu dalam peristiwa tersebut Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada bangsa Jepang tanpa syarat apapun. Lalu sejak saat itulah Indonesia resmi dikuasai oleh Jepang. Lalu awal pendudukan Jepang di Indonesia. Pada awal masa pendudukan, Jepang berusaha mengambil hati rakyat Indonesia nih, itu dengan cara melakukan beberapa tindakan yang membuat supaya rakyat Indonesia nih simpati gitu. Yaitu antara lainnya tuh ada mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia ya, karena pas yang saat dikuasai Belanda itu tidak diperbolehkan gitu ya kan. Lalu yang kedua itu melarang penggunaan bahasa Belanda. Nah, karena sebelumnya mungkin karena bahasa dikuasai oleh Belanda, dan ini saat ini tidak boleh di penggunaan bahasa Belanda. Lalu mengibarkan bendera merah putih pada kesempatan tertentu. Lalu membebaskan beberapa tokoh nasional Indonesia dan sebagainya. Selain itu juga ternyata Jepang juga memanfaatkan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta untuk menarik dukungan rakyat Indonesia nih. Namun sikap baik Jepang ternyata tidak berlangsung dengan lama. Setelah kekuasaannya kuat, Jepang mulai melakukan penindasan kepada rakyat Indonesia. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah melalui
sistem Romusha, yaitu kerja paksa untuk membangun jalan, rel kereta, benteng pertahanan, dan fasilitas perang. Dan disitulah banyak rakyat Indonesia yang dikirim keluar daerah, bahkan ada yang keluar negeri. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat berat, kekurangan makanan, sakit, dan banyak yang meninggal dunia karena mereka pada kelaparan. Lalu selain itu, hasil pertanian juga, pertanian rakyat Indonesia ini juga diambil loh untuk kebutuhan Jepang itu sendiri gitu, untuk kebutuhan perang Jepang gitu. Akibatnya ya, jadi rakyat Indonesia mengalami kelaparan dan penderitaan. Makanya dengan kelaparan itu banyak banget yang meninggal dunia. Benar-benar orang Indonesia dulu tuh benar-benar pada kurus-kurus sih. Oke. Lalu apa aja dampak bagi perjuangan Indonesia ini? Gitu. Walaupun Jepang melakukan penjajahan, ada beberapa dampak yang kemudian membantu menjadi perjuangan Indonesia ini. Jepang membentuk organisasi semi militer seperti Seinendan, Kaibodan, Fujinkai, Heiho, dan PETA dan sebagainya. Lalu melalui organisasi tersebut, rakyat Indonesia mendapatkan latihan kedisiplinan, kepemimpinan, dan kemampuan militer. Lalu hal inilah yang menjadi bekal penting ketika Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Selain itu juga semangat nasionalisme rakyat Indonesia tuh semakin tumbuh karena sama-sama merasakan penderitaan akibat penjajahannya. Jadi kesimpulannya dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa masuknya Jepang ke Indonesia disebabkan oleh kebutuhan sumber daya alam dan ambisi untuk menguasai Asia. Lalu Jepang berhasil mengalahkan Belanda pada tahun 1942 dan mulai menduduki Indonesia. Pada awalnya Jepang datang dengan janji manis sebagai saudara tua, namun kenyataannya mereka juga melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat biasa. Meskipun begitu, masa pendudukan Jepang juga memberikan pengalaman penting yang mendorong lahirnya semangat perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman semuanya, sekian penjelasan saya mengenai proses awal Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman dalam belajar sejarah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap, put that thing on the glass, I'm a